daripada rezeki yang Allah berikan. Jadi orang yang bersyukur ini akan mudah berbagi karena dia merasakan dia itu adalah salurannya kepercayaan Allah. Dia bagi-bagi ke yang lain, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Semoga kita juga begitu, Bapak Ibu. Kemudian keutamaan sabar setelah bersyukur, sabar itu menjadi indah. Jadi kalau kita sabar, semuanya akan berakhir dengan keindahan. Itulah surah Yusuf ayat 83, wasabrun jamil. Sabar itu indah. Tapi kalau mau memahaminya, kalau sebentar mungkin bilang ke orang tuh, sudah ada mesti sabar, sabar itu indah wa'alu lapahnya. Jadi lama-lama seperti Nabi Yusuf, lah masuk dulu ke lubang sumur, lah terjual jadi budak. Lama masuk penjara 9 tahun. Akhirnya beliau diajarkan takwil mimpi. Beliau terkenal orang baik di penjara, maka jadilah beliau menjadi menteri. Akhirnya masuk istana. Disitulah beliau merasakan bahwa sabar itu indah. Apalagi ketika beliau sudah memimpin, beliau tidak dendam kepada saudara-saudara beliau yang memasukkan ke dalam sumur, kepada Zulaikha yang akhirnya beliau suka dalam penjara 9 tahun. Karena itulah kalau kita sabar itu akan menjadi indah pada akhirnya. Tapi lama ini seperti Nabi Yusuf. Yang kedua, sabar itu Bapak Ibu adalah menimbulkan efek balasan tanpa batas. Jadi kesabaran ini nanti insya Allah diberikan imbalan yang tanpa batas oleh Allah. Diingatkan di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan orang-orang sabar imbalan mereka itu dengan balasan yang tak terbatas. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita memiliki kesabaran akan ada imbalan-imbalan yang tak terbatas nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pepatah Arab, wa malazat illa ba'da ta'ab. Tidak ada kesenangan kecuali setelah melalui kesulitan. Kalau kita merasakan enaknya air putih nanti berbuka, setelah kita puasa menahan haus. Ada air putih sabana saju hati semangat kita. Tapi orang yang kenyang dia air putih amalih awal kenyang awal ada haus. Yang kan putih temani tetalunya menolak. Begitulah orang yang sabar, dia akan mendapatkan imbalan-imbalan yang tak akan pernah berakhir. Mungkin bisa menghadapi sakaratul maut lapang hatinya, menghadapi alam barzakh santai saja, menghadapi hari kiamat yang dahsyat dia biasa saja karena dia punya kesabaran. Yang ketiga, sabar itu memberikan selamat, rahmat dan hidayah. Ini ayat-ayat yang biasa disampaikan waktu takziah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 yang akan dikasih Allah bagi kita yang bisa baca innalillahi itu, yang sabar. Pertama, diberikan ucapan selamat. Assalamualaikum bima sabartum. Itu nanti orang-orang masuk surga, kita masuk surga diucapkan karena kita sabar bisa masuk surga. Kalau tidak sabar tidak bisa masuk surga. Apa hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kamu kira mudah saja masuk surga? Surga itu tempatnya orang-orang yang sabar. Sabar kita 30 hari ini tidak makan siang puasa. Sabar kita dingin-dingin lama lalu bangun untuk sahur, untuk ke masjid sholat berjamaah. Kalau tidak sabar lain bersahur jo, tapi bila waktu saya bila jago sahur tu lalu dia. Karena sholat subuh dulu lo jago ayam dayawa, alakane kutu, itu ni tidak sabar. Kau nak sabar-sabar saja. Ya, alhamdulillah.
Itulah diantara yang penting bagi kita. Jadi sabar akan kuat kalau kita bersyukur. Syukur akan mantap terus kalau kita bersabar. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Awak sabar saja, alam-alam panjang je. Tapi sudah bersabar, awak bersyukur. Ya, misalnya dapat kawan yang jahit kawan, tiap sebentar awak dipitnah di bagunjanya, awak sabar, tapi bersyukur juga awak karena kebaikannya pindah kawan. Setiap kawan bergunjang, kirim ucapan selamat, thank you, syukran, engkau telah mempergunjingkanku, aku berarti ada di hatimu, aku sangat terkenal. Pernah di bagunjang kau kan terkenal Pak? Besok sampai kawan, alhamdulillah. Kalau tidak sabar, wah terbalik Pak. Jadi begitu dulu Imam siapa itu Hasan Basri ketika datang murid melapor, Pak Imam ada apa? Pak Imam di pengunjung-unjung orang di kelompok sana. Iya, tolonglah beli saya apel enggak satu bakul. Untuk apa Pak Imam? Kita kasih kepada orang yang mempergunjingkan saya. Kalau di pengunjung dikasih loh, hanya telah memindahkan pahalanya kepada saya. Saya dapat pahala tanpa berbuat. Kerja tuh. Kalau sabar, bersyukur. Kalau tidak, bertubi ke sana. Paci kalau baju bawa di pengunjung. Artinya rasa sabar akan diiringi rasa syukur. Rasa syukur perlu sabar. Layak bersyukur tapi tidak sabar, tibolah penyakit ongeh. Tahu ongeh Ibu? Lama tu ya, alhamdulillah. Tambah puji je kawan. Ibu sejak pulang dari salon kok, dari body cash, body fresh, body rasa. Dia udah cantik ibu ini. Kan yang udah beli cantik, ibu kecil aja dulu. Ikutilah kok. Jadi akhirnya lah cokacak ya buci aja. Hilang kesabar, hilang rasa syukur. Papa itu dia gagah apa kini saja berkilat-kilat kok, saja glowing kok, saja pakai minyak harum kok. Sejak jadi akhirnya kita rasa syukur yang di awal jadi hilang karena tidak sabar. Jadi dalam nikmat pun ada kesabaran. Jadi kesabaran itu ada dalam segala keadaan. Syukur juga ada dalam segala keadaan kita. Ketika kita utamakan hidup syukur dan bersabar, insya Allah kita selamat nanti kepada Allah Ta'ala. Inilah ayat surat Luqman 31. Ini cantik ini, surat 31 ayatnya 31. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah satukan sabar dengan syukur di surat 31 Luqman di ayat 31 juga. Sesungguhnya segala yang demikian itu, berbagai dunia ini, apa yang dia lihat dia rasakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar lagi dia bersyukur. Semoga kita ada di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.